Misalkan Gibran jadi ketum gitu ya, atau Pak Jokowi jadi ketum, wah nggak aman itu Prabowo. Nggak aman terus ini. Selamat malam semuanya. Hari ini saya melihat ada banyak orang di Indonesia yang nampaknya mereka nggak menyadari bahwa proses mundurnya Airlangga Hartarto dari Ketua Umum Partai Golkar ini benar-benar karena tekanan. Bukan karena biasa aja, bukan karena bentar lagi mau berakhir, atau bukan karena mau fokus sebagai Menko. Nggak ada itu. Alasan apa gitu? Ya karena mulai dari pengamat, politisi, sampai ada yang bilang kayak gitu bahwa Pak Airlangga ingin fokus sebagai Menko. Padahal kalau kita ngelihat dari proses mundurnya Airlangga dari Ketua Umum Partai Golkar, itu kan benar-benar sangat ditekan gitu. Karena sebelum Airlangga mengumumkan, sebelum Pak Airlangga ini pidato, itu beritanya sudah lebih dulu ada. Jadi muncul berita-berita bahwa Airlangga mundur gitu ya, dan sumbernya adalah anonim. Nggak disebutkan siapa, tapi orang ini pasti punya pengaruh di Indonesia. Pasti seorang tokoh penting yang kemudian bisa membuat, bisa menggerakkan banyak media-media mainstream untuk memberitakan berita yang belum terjadi. Jadi Pak Airlangga belum mengumumkan apa-apa gitu ya, beritanya sudah ada di mana-mana. Nah, teori-teori atau cara-cara seperti ini itu dulu itu mirip dengan rezim SBY ketika mau ngambil alih Partai Demokrat dari Anas Urbaningrum. Ya meskipun caranya agak berbeda gitu ya. Dulu Anas itu kan yang bocor lebih dulu adalah sprindiknya. Sprindik KPK gitu ya. Entah itu dari KPK atau dicetak sendiri kita nggak tahu. Pokoknya itu bocor gitu ya. Rame di media dan Anas itu menjadi tersangka sebelum KPK menetapkan Anas sebagai tersangka. Jadi KPK kayak waktu itu ditekan gitu, sama kayak Airlangga gitu. Airlangga ketika kemudian dia misalkan dia nggak mau mundur gitu ya, dia memutuskan ingin melakukan negosiasi dulu gitu ya. Sementara beritanya sudah mundur di mana-mana, kan dia jadi nggak bisa bergerak gitu. Ketika dia ketemu wartawan pasti ditanya, Bapak beneran sudah mundur Pak? Jadinya ruang gerak dia itu benar-benar dikunci, dipaksa dan diburu-buru gitu. Harus jadi nih. Kalau sampai Pak Airlangga itu kemudian tidak buru-buru mengumumkan bahwa dirinya mengundurkan diri, ini pasti kisruhnya akan lebih besar. Ini pasti akan membuat situasi politik di internal Partai Golkar itu lebih keras akhirnya gitu ya. Tapi setelah Pak Airlangga Hartarto mundur dari Ketua Umum Partai Golkar, kan pertanyaan selanjutnya, ini siapa sih gitu ya aktor di balik ini? Ya kalau kita tanya sama wartawan, sebenarnya tanya aja tuh, siapa yang nyuruh mereka untuk memberitakan bahwa Pak Airlangga mundur? Siapa tuh? Ya pasti orang-orang itu gitu ya. Wartawan-wartawan tahu lah gitu ya. Masa nggak tahu ya, pasti tahu lah gitu. Dan selanjutnya mungkin kita bisa lihat dari PLT-nya ini siapa. Sekarang kan katanya mau ditunjuk sebagai PLT Ketum gitu ya. Ya kita lihat hari ini kira-kira itu siapa yang ditunjuk, dan selanjutnya bisa kita petakan ini sebenarnya kepentingan siapa. Tapi terlepas dari siapa yang membuat Pak Airlangga Hartarto mundur, ya meskipun kita juga semua tahu gitu ya, orang powerful katanya gitu ya. Tapi terlepas dari itu semua, memang banyak orang yang menginginkan kursi Ketua Umum Partai Golkar. Ya karena saya aja mau. Ya karena bayangkan gitu, 102 kursi DPR. Memimpin 102 orang anggota DPR. Mau. Semua orang pasti mau, tapi ya nggak semua orang mampu. Nah, orang-orang yang mampu dalam analisa saya, ini terbagi menjadi 3 kubu kelompok kepentingan. Atau 3 kubu orang yang mungkin bisa menggerakkan atau menempatkan seseorang di posisi Ketua Umum Partai Golkar. Yang pertama adalah dari kubu Presiden Petahana, yaitu Presiden Jokowi. Dan kemudian yang kedua dari calon presiden terpilih atau presiden selanjutnya Prabowo Subianto. Dan terakhir dari kelompok internal Golkar sendiri yang mungkin ada pihak-pihak yang tidak ingin Golkar ini jatuh ke antara dua itu, antara kubu Jokowi atau kubu Prabowo Subianto. Kenapa mereka menginginkan posisi Ketua Umum Partai Golkar gitu ya? Dari sisi Presiden Jokowi, jelas Pak Jokowi butuh partai. Karena dia sudah berkhianat dengan PDI Perjuangan gitu ya. Ya meskipun Ibu Mega nampaknya kalau Pak Jokowi balik juga diterima tuh sama Bu Mega kayaknya gitu ya. Saya nggak tahu gitu ya. Tapi pada intinya Pak Jokowi butuh partai politik.
Karena di usia dia yang masih cukup produktif gitu ya, dia butuh tuh transisi kekuasaan gitu ya. Ya karena kalau dari orang yang begitu berkuasa 10 tahun menjadi presiden terus kemudian tiba-tiba jadi rakyat biasa, nggak jadi apa-apa, itu berat rasanya gitu ya. Jadi perlu transisi. Berkuasa penuh, berkuasa sedikit, terus kemudian nggak berkuasa. Nah, itulah yang terjadi kepada Presiden SBY gitu ya. Menjadi presiden 2 periode, kemudian jadi ketua umum Partai Demokrat gitu ya. Dan setelah itu diserahkan kepada AHY. Jadi ada proses tuh. Sampai kemudian SBY ini ya dia berdamai untuk bisa sebatas ngelukis-ngelukis aja misalkan gitu ya. Urusan partai diserahkan kepada anaknya dan dia sudah bisa melukis. Nah, Pak Jokowi butuh transisi ini gitu. Dia nggak bisa Pak Jokowi dari berkuasa 10 tahun tiba-tiba besok jualan mebel, nggak bisa. Nggak bisa gitu. Jadi perlu transisi, mungkin jadi pengurus partai dulu 2-3 tahun, baru setelah itu jadi pengusaha mebel lagi. Mungkin itu bisa dilakukan gitu ya. Dan lebih dari itu situasinya juga agak berbeda karena Pak Jokowi punya anak yang menjadi wakil presiden. Yang ini langkahnya masih sangat panjang. Langkah Gibran ini masih sangat panjang, tapi dia tidak punya pegangan partai politik apapun sampai sekarang gitu. Dan partai-partai manapun itu ketakutan untuk kemudian merekrut Gibran. Karena Gibran dari rekam jejaknya, dia sudah keluar dari PD Perjuangan hanya demi ambisi pribadi untuk maju sebagai calon wakil presiden. Jadi partai-partai lain mau ngerekrut Gibran, ya ragu-ragu gitu ya. Makanya sampai sekarang Golkar itu juga tidak kunjung memutuskan untuk memasukkan Gibran sebagai pengurus partai atau bahkan sekedar menjadi kadernya gitu. Nah, dari kubu Pak Jokowi benar-benar ini dibutuhkan gitu ya. Sebagai proses transisi Pak Jokowi dari berkuasa ya, karena sudah jadi pejabat tuh sejak wali kota Solo tahun 2005 kalau nggak salah gitu ya. Itu lama sekali, sampai sekarang kan sudah lebih dari 20 tahun berkuasa gitu. Jadi ya orang yang biasa punya kekuasaan terus kemudian nggak punya kuasa, ini butuh transisi gitu ya. Butuh apa namanya ya jalan lah supaya tidak langsung jeblok gitu ya. Selain itu, masalah Gibran juga perlu partai politik. Dan Golkar kalau bisa dikuasai, diambil alih oleh kubu Presiden Jokowi, itu akan mengamankan posisi Gibran untuk di tahun-tahun mendatang. Lalu kemudian kubu yang kedua adalah kubu calon presiden terpilih, yaitu Prabowo Subianto. Karena Prabowo sebagai presiden, dia butuh partner, dia butuh partai koalisi yang sangat solid gitu. Kalau misalkan nanti Gerindra dan Golkar ini dalam satu kendali Prabowo, wah dia akan sangat nyaman tuh memimpin Indonesia ke depan gitu. Dan nampaknya gitu ya, faktor yang lebih baik dimiliki oleh Prabowo itu karena mantannya atau Titik Soeharto itu kan adalah anak Soeharto gitu ya. Dulu dia adalah bagian dari Partai Golkar. Dia juga disegani sama elit-elit Partai Golkar. Ya meskipun kemarin nampaknya sudah menjadi caleg dari Partai Gerindra gitu ya. Tapi kan ya tetap aja Titik itu adalah anak Soeharto. Soeharto adalah pendiri Partai Golkar, sehingga kalau misalkan ada anak pendiri Partai Golkar mau mencalonkan sebagai ketua umum Partai Golkar, itu nampaknya lebih mudah diterima oleh para elit-elit Partai Golkar gitu. Nah, memang selanjutnya apakah itu bisa dilakukan atau enggak, ya kita lihat saja gitu ya. Ya karena bagaimanapun Titik kan sudah pindah ke Gerindra, tapi ya aturan-aturan seperti itu aturable lah, bisa diatur. Nah, jadi Prabowo butuh Partai Golkar ini untuk menemani dia memimpin Indonesia ke depan. Sementara dari pihak internal Partai Golkar yang selama ini dalam beberapa hari terakhir ini menyampaikan penolakan pengaruh kekuasaan, intimidasi dari pihak-pihak luar, itu kan nampaknya juga cukup solid untuk tidak mau menyerahkan Partai Golkar kepada kubu-kubu luar atau orang-orang yang ada di luar Partai Golkar. Nah, mereka mungkin juga akan menyiapkan sosok tertentu atau tokoh tertentu untuk menjadi ketua umum Partai Golkar. Dari 3 kubu ini gitu ya, ini nggak harus langsung gitu ya. Seperti Prabowo misalkan ya nggak akan mungkin sekaligus menjadi ketua umum Partai Golkar gitu ya. Padahal dia sudah menjadi ketua umum Partai Gerindra. Nggak bisa. Tapi orangnya bisa ditempatkan. Misalkan Titik Soeharto. Pak Jokowi juga kurang lebih sama. Kalau Pak Jokowi lebih fleksibel gitu ya. Dia bisa juga menjadi ketua umum Partai Golkar atau anaknya bisa menjadi ketua gitu ya, atau Bahlil mungkin, atau siapapun lah yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi. Dan internal gitu ya, kepentingan para internal ini ya mereka ingin punya kekuasaan juga gitu.
Supaya apa? Supaya tidak dikendalikan oleh hanya terbatas dua kubu saja. Nah, kalau misalkan Golkar bisa memenangkan pihak internal, ya mereka akan tetap menjadi partai yang bisa bernegosiasi banyak ke depan di pemerintahan Presiden Prabowo. Dan kita lihat saja mana yang akan menang dari tiga kubu ini, tapi intinya ini adalah pertarungan, perebutan kekuasaan di Partai Golkar yang sangat-sangat luar biasa menarik. Ya, meskipun mungkin tidak semuanya bisa kita saksikan secara terbuka gitu ya, karena ini pemilihan tertutup kan, hanya di kelompok mereka saja gitu. Tapi efeknya sudah bisa kita rasakan, pengaruhnya mungkin nanti juga kepada pemerintah dan DPR ke depan. Kalau Partai Golkar ini dipimpin oleh orang yang bukan dari kubu Prabowo, bukan dari kubu Pak Jokowi gitu ya, maka ketua Partai Golkar itu pasti bisa membawa Golkar ini bernegosiasi dengan pihak manapun dan dia lebih fleksibel gitu ya. Berbeda misalkan sampai jatuh kepada kubu Pak Jokowi, misalkan Gibran jadi ketum gitu ya, atau Pak Jokowi jadi ketum. Wah, nggak aman itu Prabowo. Nggak aman terus itu. Nah, dari sisi Prabowo sebagai calon presiden terpilih gitu ya, kalau dia punya ketua umum Partai Golkar yang bisa dia kendalikan atau punya hubungan emosional yang cukup dekat seperti misalkan Titik Soeharto, itu akan nyaman sekali gitu. Gerindra, Golkar, wah koalisi permanen nih. Tinggal tambah partai satu lagi, itu dia bisa berkuasa dan kemudian aman menjalankan pemerintah 5 tahun ke depan gitu. Dan ya, tapi sekali lagi semoga pertarungan dari tiga kubu ini gitu ya, semoga berakhir dengan baik dan tidak menyisakan masalah-masalah atau efek lanjutan di masa yang akan datang. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.